Halo guys, ketemu lagi dengan Om Ji. Nah, kali ini kan COVID udah mulai nurun. Nah, di samping itu masker juga boleh dibuka. Tapi belakangan juga angka positivity rate-nya juga naik. Nah, siapkah kamu menuju endemi COVID-19? Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwasanya pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 sudah mulai terkendali secara umum. Angka positivity rate nasional juga masih di bawah angka 5%. Sebagai salah satu indikator keberhasilan pengendalian pandemi yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, walaupun sudah terkendali, masyarakat tetap harus waspada akan penularan COVID-19. Nah, apalagi setelah ditemukannya subvarian Omicron yang terbaru, yakni BA4 dan BA5 di Indonesia. Nah, kembali lagi nih bagi kalian saudaraku semua ya yang sudah divaksin, tentu prokes menjadi kesadaran yang jangan sampai lengah. Semua ikhtiar dilakukan demi melindungi diri kalian sendiri oleh orang lain tersayang di sekitarmu. Bagi yang belum punya ayang, apalagi mantan, jangan menyesal, tetap semangat, harapan masih panjang. Canda kawan. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa belanja kesehatan tahun 2023 telah memperhitungkan bahwa penularan COVID-19 sudah menurun tajam atau hampir nol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pagu anggaran kesehatan pada tahun depan ditargetkan mencapai 153,8 triliun hingga 209,9 triliun. Pagu anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan belanja kesehatan selama periode 2020 sampai 2022 yang mengedepankan aspek penanganan pandemi COVID-19. Namun, di tahun depan, pemerintah tetap memfokuskan belanja kesehatan yang memang secara struktural harus diperbaiki, mulai dari penguatan edukasi untuk promotif dan preventif, peningkatan akses atau mutu pelayanan kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Tapi ingat nih guys, per tanggal 16 Juni 2022 kemarin, jumlah kasus harian terkonfirmasi positif kembali naik cukup tinggi, bahkan kembali menyentuh angka 1000. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat terjadi penambahan kasus konfirmasi mencapai 1.242 kasus, lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 930 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyatakan dengan situasi ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bukan tidak mungkin perlahan akan kembali naik ke level 2. Situasi ini juga diprediksi tidak lepas dari masuknya sub Omicron BA4 dan BA5 yang telah menyebabkan kenaikan kasus. Secara pribadi nih, gue berharap karena sudah ada imunitas, semoga jangan sampai tembus 20.000 kasus harian lagi ya. Kita sama-sama berdoa dan selalu berikhtiar pemirsa. Jadi, subvarian Omicron BA4 dan BA5 ini memang telah teridentifikasi di Indonesia mulai 9 Juni 2022. Pemerintah sebelumnya sudah memprediksi subvarian ini akan masuk ke Indonesia. Mengingat di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia sudah teridentifikasi terlebih dahulu. Kasus yang teridentifikasi subvarian BA4 pertama yakni 1 warga negara Indonesia, sementara 3 kasus dengan subvarian BA5 pertama merupakan pelaku pelajar luar negeri, yaitu delegasi pertemuan The Global Platform on Disaster Risk Reduction di Bali pada akhir Mei 2022. Nah subvarian baru lagi sudah mulai kan. Jadi tetap ingat, ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Pokoknya sampai 3 dosis atau booster ya, saudaraku semuanya. Masuknya subvarian Omicron baru tersebut perlu menjadi warning nih untuk seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah sebagai regulator, tetapi juga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Sejauh ini, tren peningkatan laju kasus tidak diikuti dengan peningkatan bed occupancy rate atau BOR, atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, dan angka kematian yang juga cenderung terus turun. Realita ini menunjukkan bahwasanya kekebalan atau imunitas masyarakat kita memang sudah mulai terbentuk dan terbukti mampu meminimalisir dampak terinfeksi COVID-19 maupun memberikan perlindungan dalam upaya pencegahan. Jadi kalau yang sudah vaksin ya mungkin imunnya sudah kuat lah ya. Kalaupun harus kena mungkin gejalanya tidak parah dan justru cenderung tanpa gejala. Makanya nih, gue ingetin lagi, ayo vaksin bagi yang belum.
kurang bukti apalagi nih. Jangan percaya ya guys kalau masih ada yang berbicara negatif tentang manfaat vaksin, apalagi kalau tidak disertai data dan fakta. Tuh, gue udah jelasin manfaat dan buktinya kan. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap mewaspadai COVID-19 dan bagi yang belum menerima vaksin, penguat diminta segera mendapatkannya. Sejauh ini, laju penurunan COVID-19 nasional masih terkendali di bawah 5%. Namun, perlu ditekankan kewaspadaan itu penting. Jelas dan tegas ya guys, himbauan presiden kita. Pokoknya gue ulang lagi nih, tetap meningkatkan kewaspadaan diri dalam menjaga hidup sehat, sadar protokol kesehatan, serta mengikuti vaksinasi bagi yang belum hingga booster. Jaga optimisme, jaga kewarasan, dan jaga imunitas agar tetap sehat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa mengatakan, pandemi COVID-19 yang terkendali di Indonesia saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara menjadi membaik. Peningkatannya ekonomi nasional harus terus dilakukan dalam upaya untuk bangkit dari pandemi. Selain bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19 yang terkendali juga mampu membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas, sehingga momentum tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk akselerasi dan di semua sektor. Mantap gak tuh? Ekonomi sudah mulai pulih kembali. Jadi, semoga tren kenaikan ini yang sempat terjadi karena subvarian BA4 dan BA5 tidak berlangsung lama ya kawan. Kuncinya ya tetap waspada, prokes kesadaran, saling mengingatkan, dan ikuti vaksin. Semua itu penting ya saudaraku, sebangsa dan setanah air semua. Bukan hanya menjadi sebuah narasi pandemi menuju endemi, tetapi yang terpenting adalah saling menjaga di antara kita semua manusia, sesama manusia, bahu-membahu demi bangkit dan tumbuhnya kembali semua aktivitas ekonomi. Tak perlu meributkan status pandemi atau endemi. Yang paling penting dari diri kita adalah keluarga kita, orang lain di sekitar kita, sehat semua bersama kita bisa melawan ini semua. Gue rasa cukup terkait kondisi COVID saat ini. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Dan kalau mau ada yang saran, kritik, atau bahkan ingin topik-topik yang dibahas, silahkan Anda mampir ke kolom komentar. Cukup sekian, sampai ketemu di episode berikutnya. Thanks, see you.